Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Hari Senin di minggu yang awal ini ada banyak opportunity bagus banget. Ada beberapa hari terakhir kami udah publish di website republikrupiah.com untuk member yang udah gabung. Sama ada beberapa yang lainnya lagi untuk minggu ini. Untuk yang di YouTube publish untuk publik itu nanti bakal makan sedikit waktu karena itu video bentuknya bukan artikel tertulis yang mudah. Nah, tapi hari ini kita bakal bahas tentang seperti biasa Bitcoin, BTC, ritme gerakannya. Apakah ada outlook dari jangka pendek hingga menengah ini tentang momentum dia, lemah atau kuat? Jadi untuk kalian yang mungkin trader atau investor ingin mengambil keputusan tentang investasi BTC akhir-akhir ini, mungkin bisa dapat jawabannya di video kali ini. Oke, let's go. Baik guys, jadi untuk beberapa referensi yang kami sebutkan di video ini mungkin sudah pernah kalian tonton kalau udah menyelesaikan episode yang ini, yang 25 menit tentang likuiditas makro turun, crypto bearish, kapan bullish lagi. Nah, di sini ada banyak sekali yang kami bagikan. Intinya yang kami bagikan di sini itu adalah tentang kapan likuiditas itu bisa mempengaruhi pasar kripto dan outlook atau momentum yang bisa kita perhatikan. Nah, ada beberapa tantangan yang menekan BTC, menekan harga Bitcoin akhir-akhir ini. Dan banyak dari hal itu yang kami sebutkan di sini, itu bisa kalian akses. Kalau misalkan kalian member itu bisa ada akses tertulisnya. Jadi misalkan nggak punya waktu 25 menit, kalian bisa masuk ke dashboard member RR, terus di sini bagian tertulisnya langsung bisa kalian skip ke bagian-bagian tertentu yang menarik untuk kalian. Tapi inti-intinya bisa saya kasih di sini juga bahwa sejak puncak harga BTC di awal bulan Maret, kita itu sudah melihat adanya kekhawatiran inflasi muncul lagi, terutama di Amerika Serikat. Jadi yang kemarin sempat ada orang ngomong katanya inflasi cuman tren sementara gitu, transitory bahasa Inggrisnya. Itu akhirnya sudah ditolak mentah-mentah dan sekarang orang mulai khawatir tentang inflasi AS lagi. Kemudian yang kedua, ada ekspektasi bahwa pemotongan suku bunga Fed AS bakal dipush ke setidaknya kuartal keempat. Jadi 3 bulan terakhir tahun 2024 ini. Kemudian ada juga yield Treasury AS yang 10 tahun itu naik lebih dari 50 basis point. Jadi mendorongnya sekarang ke lebih dari 75 basis point untuk tahun ini. Itu poin-poinnya sudah bisa kalian akses di sini. Ada banyak banget hal yang menarik bahasannya dari sisi makro, terutama untuk orang yang suka dan memantau. Dan dari semua itu kita bisa melihat dolar Amerika Serikat itu menguat di hadapan setiap mata uang fiat besar lainnya. Dan terakhir, volatilitas mulai meningkat dari seluruh pasar utama, entah itu obligasi, entah itu saham, entah itu forex. Jadi yang paling menonjol dari semua ini, sekali lagi, ini udah kami berulang-ulang sebutkan, itu adalah menurunnya kondisi likuiditas global dan dampaknya akhirnya mulai muncul di pasar aset yang berisiko, seperti kripto termasuk. Kalau misalkan kita lihat ya, pada awalnya kan ada arus masuk yang besar banget dari ETF spot Bitcoin yang baru disetujui awal tahun ini. Dan arus masuk yang besar banget itu benar-benar membantu. Karena bertepatan sekali ketika likuiditas global itu mulai menurun dan mulai menunjukkan ada reversal, berbalik arah gitu. Pas ETF itu diterima, disetujui, orang-orang yang investor baru itu akhirnya masuk beli ETF spot Bitcoin, akhirnya membantu melawan likuiditas yang turun, arus ETF-nya naik masuk. Jadi karena itu positif dan membantu, makanya gerakan harga Bitcoin pun tetap kuat meskipun likuiditas makro globalnya itu lagi rada tertekan. Cuman beberapa waktu belakangan ini, itu kalau misalkan kita ngelihat di arus ETF flow-nya Bitcoin Spot, itu trennya yang positif lumayan berubah beberapa hari terakhir. Saya bakal pakai 2 dashboard di sini. Yang pertama saya bakal liatin dulu Delphi Digital. Nanti ada satu lagi, dua-duanya gratis. Cuman ya karena gratis, biasa kalau bukan fitur premium itu rada nge-lag untuk informasinya. Jadi kalau misalkan sekarang itu hari tanggal 6 Senin gitu kan, yang bisa kita lihat terakhir datanya itu adalah tanggal 3 Mei. Tapi nggak apa-apa, ini bisa ngasih kalian sedikit gambaran karena kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 hari kita mengalami arus keluar, outflow yang dari ETF spot Bitcoin. Dan sebagian besar itu berasal dari Grayscale, yaitu GBTC. Nanti kita lihat lagi chartnya yang khusus tentang GBTC. Dan total arus keluarnya itu sampai lebih dari 1,1 miliar dolar. Arus keluar yang terbesar ini yang di hari Rabu ini, tanggal 1 Mei, itu sampai 560 juta dolar. Dan itu merupakan yang terbesar dalam sehari sejak produk ETF spot Bitcoin diluncurkan. Lihat ya, nggak ada yang sampai
besar itu keluarnya. Dan kalau misalkan kalian lihat ke bawah lagi, ini ada yang warna-warni tergantung sama produk ETF-nya siapa penerbitnya. Dan itu bisa kalian lihat yang punyanya BlackRock IBIT itu juga mulai mengalami arus keluarnya yang pertama kali minggu lalu. Dan sementara itu kalau misalkan kita lanjut dari sisi volume perdagangan hariannya itu juga mulai kalian ngelihat ya downtrend. Benar-benar downtrend menurun sejak akhir bulan Februari, awal bulan Maret. Itu pas puncaknya. Jadi volume perdagangan harian sudah berkurang di minggu-minggu terakhir ini. Dan yang kedua, dashboardnya kalau misalkan kalian pengen pakai perbandingan itu namanya check on chain, checkonchain.com. Kalau yang ini delphidigital.com. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini juga kurang lebih sama menunjukkan bahwa beberapa hari terakhir itu ada outflow yang benar-benar ya arus keluarnya BTC itu lumayan persisten. Dan kalau itu persisten jadi tekanan jual yang akibatnya menekan harga BTC. Dan yang paling lemah sejauh ini adalah dari GBTC yang tadi kita sebutin. Nah, sekarang kita lihat GBTC Grayscale itu kalau misalkan lagi banyak outflow-nya, masih berapa lama lagi sih dia jualan BTC? Kayak berapa banyak BTC yang dia pegang gitu kan. Dan kalau kita melihat di sini, total saldo ETF spot Bitcoin yang dipegang sama beberapa penerbit yang beda-beda, kalian bisa ngelihat yang GBTC Grayscale itu masih pegang 300.000 BTC. Jadi 300.000 BTC ini potensinya masih bisa dijual lagi karena para pemegang GBTC itu pengen antara ganti ke ETF yang lain atau mungkin memang keluar, tapi intinya GBTC itu biayanya yang paling mahal untuk adminnya, dan arus keluar GBTC jadi ekspektasi orang itu bakal terus berlanjut, dan supply BTC yang masuk ke pasar ini yang pada dijualin ini outflow, itulah yang bakal menjadi resistance pasar secara jangka pendek hingga menengah. Setidaknya sampai 300.000 BTC yang dipegang itu kita tahu bakal diapain. Kalau dijual semua itu jadi resistance. Setiap kali ada yang mau beli masuk, ya resistance-nya di situ. Ini ngejual dan outflow-nya lumayan selama beberapa hari dan minggu belakangan ini. Cuman ada sempat bikin kaget. Kalau misalkan kalian follow kami di Twitter Republik Rupiah, itu kemarin kami habis nge-quote tweet gitu kan. Tiba-tiba GBTC malah ada inflow gitu kan. Malah jadi positif $63 juta. Dan itu pun dibagikan juga sama Eric Balchunas yang lagi memantau ETF crypto. Emang sejak awal sih dia yang jadi panutan, sama salah satu lagi itu James Shepard, dua-duanya analis ETF dari Bloomberg. Ini nge-quote tweet dari Farsight Investor juga yang ngelaporin bahwa $63 juta harus masuk ke GBTC. Jadi bikin orang-orang kayak kaget, kayak bukannya itu yang berusaha dihindari orang-orang karena biaya admin yang tinggi. Tapi ya itu ada satu hari di mana GBTC harus masuk, inflow-nya tuh bersih. Nah, cuman secara umum ya kalian bisa ngelihat dari chart-chart yang sebelumnya tadi tentang ETF flow, bahwa kalau nggak ada dorongan arus masuk, akhirnya BTC dibiarkan mengering. Karena likuiditas global yang tadi chart paling awal kita lihat, itu sudah mulai reversal, bener-bener lagi turun. Dan kalau lagi ada turbulensi kayak begitu, seperti biasa, BTC-nya batuk-batuk, altcoins-nya juga ikutan ketularan gitu kan, terdampak lumayan. Dan koreksi pasar itu cenderung memicu akhirnya korelasi antara aset-aset yang berbeda. Yang mungkin tadinya ada aset yang kuat, terbang, ada aset yang lemah. Tapi kalau pas Bitcoin-nya lagi turbulensi itu biasanya jadi saling terhubung, ada korelasinya. Nah ini kita bisa ngelihat di TradingView, ada beberapa aset yang bakal kita bahas di sini tentang bagaimana airdrop di tahun 2024 ini, bahkan yang paling dinantikan, paling ditunggu-tunggu sekalipun, itu juga kewalahan di tengah koreksi pasar yang lebih luas. Jadi memang nggak semuanya sih, ada beberapa yang kayak ENA, Jito itu sejak peluncurannya itu bener-bener kuat dia ya. Jadi positif sejak peluncurannya airdrop, tapi yang lainnya kayak Jup, Stucknet, Saga, Dimension, Wormhole gitu-gitu bener-bener tertekan sejak airdrop mereka launching. Dan kalau misalkan kita lihat, ini juga melacak total 3, yaitu market cap crypto di luar dari Bitcoin sama Ethereum. Jadi ini saya lihatnya dari sisi Maret ya. Kalau misalkan saya rada mundur lagi, sebenarnya yang Jup kalau nggak salah itu rada positif sih. Tapi intinya saya ngelihatnya dari Maret, awal Maret ini, karena itu kan local topnya Bitcoin yang kemarin $73.000 dan sekarang kita masih di kisaran 63.000, jadi turun 10 ribuan dolar. Jadi yang bisa kita lihat adalah akhirnya korelasi itu lumayan tampak. Dan yang paling jelas adalah kalau misalkan kita lagi melihat tekanan jangka pendek seperti ini, dan ada beberapa hal yang kemarin mungkin
kalian merasa kayak waduh kok nakut-nakutin Min gitu kan, likuiditas makro turun, kalau misalkan bearish kapan crypto bullish lagi, kapan pumping lagi, kapan Bitcoin ke all time high-nya lagi yang baru, dan nanti altcoins ada seasonnya lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab dari likuiditas global kembali lagi ke makro, karena yang kami percaya di video ini udah kami bagikan itu yang paling mendukung, dan semuanya benar-benar terbukti sejak siklus-siklus sebelumnya juga, bahwa sekarang ini yang kami percayai adalah kita lagi berada di tengah kenaikan siklus likuiditas global. Jadi lagi bakal ada naik lagi, entah itu printer uang dari Amerika Serikat atau pemotongan suku bunga Fed dan lain-lain. Tapi intinya kita masih bukan di akhir atau di puncak liquidity upcycle. Jadi kita masih ada waktu untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Cuman seperti yang kita tahu, itu tidak ada yang bisa memprediksi kapannya, pastinya, tanggal, bulan gitu. Yang penting itu kan masa depan masih ada potensi untuk likuiditas meningkat. Kalau masih ada potensi, itu aja sih yang ada di pandangan saya tentang investasi ke aset seperti Bitcoin, BTC, dan mungkin ada beberapa altcoins yang kalian punya kepercayaan tinggi juga, ya silahkan, itu kembali ke keputusan masing-masing. Tapi ingat aja bahwa kalau misalkan kita lihat, itu kan di video tadi 25 menit, kalau kalian member kalian bisa lihat ini secara tertulis, bisa langsung akses gampang. Nah, ini melacak betapa terhubungnya ya pasar-pasar aset itu sama likuiditas global. Nah ini dia nih, kita bisa lihat ya, setiap kali likuiditas global tuh naik ya gerakan pasar tuh benar-benar terdukung juga. Dan sekarang ini kita bisa ngelihat masih ada potensi untuk peningkatan likuiditas global. Jadi artinya kita masih belum di top puncak-puncaknya siklus yang paling tinggi banget. Belum saatnya kita untuk masuk kembali ke bear market. Jadi ya tinggal DCA aja, dan kita punya kepercayaan bahwa itu jangan dimain-mainin. Jangan tiap kali ada koreksi kita takut, tiap kali ada pumping kita ngerasa kayak waduh FOMO terus langsung all in gitu kan. Jangan, DCA itu udah paling aman karena dia secara rutin menyicil aja. Jadi mau naik mau turun kita nggak terlalu khawatir dengan pergerakan harga atau volatilitasnya. Nanti biasanya average entry kita secara DCA itu jauh lebih stabil daripada kalau kita langsung all in, langsung FOMO masuk di atas, atau langsung FOMO masuk koreksi di bawah ternyata nangkep pisau jatuh. Nah, terakhir aja sebelum kita tutup, biar kalian merasa tidak panik dan takut, ingat bahwa di setiap bull market yang sebelumnya pun koreksi-koreksi dalam itu terjadi sering banget. 50%, 60%, 30% itu bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan. Lihat aja nih perbandingannya bull market saat ini ya, koreksinya seperti itu. Bull market sebelumnya koreksinya kayak apa, bull market sebelumnya koreksinya kayak apa, bull market sebelumnya koreksinya kayak apa. Itu harusnya menjadi pengetahuan yang udah berulang kali. Mungkin kalian bosan juga saya nyebutin ini berkali-kali, tapi biar inget aja kalau koreksi BTC dan pasar kripto yang lebih luas, terutama selama bull market, itu sangat-sangat umum terjadi, bukan hal mengejutkan. Ya memang sih meskipun tahu fakta ini juga bukan berarti kita langsung kebal gitu kan. Pasti terasa sulit juga untuk dilalui. Tiap kali kita baru aja masuk, porto tiba-tiba udah minus gitu kan. Cuman ya setidaknya kita paham bahwa begitulah cara kerja pasar. Dia akan memberikan reward untuk yang sabar. Dan memang investasinya ke aset yang bagus sih, bukan berarti terus asal beli koin yang tidak ada fundamentalnya, jelas. Jadi gerakan Bitcoin itu sudah seperti biasanya, ritme gerakannya itu kuat secara jangka panjang, mungkin lemah secara jangka pendek, tapi nggak masalah. Kalian bisa tonton videonya lebih lengkap 25 menit tadi, atau kalau member bisa baca di sini. Dan kalian nantikan nih di minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang ada banyak sekali opportunity menarik di pasar kripto yang baru aja bermunculan akhir-akhir ini. Jadi kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempol. Kalau ada yang berbeda pendapat atau ada yang pengen share pikiran kalian atau outlook kalian tentang pasar, bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di yang berikutnya. Cheers!